Nah, di video kali ini kita akan bahas grinder elektrik dari Guerrero, yaitu Guerrero GR60. GR60 ini hadir sebagai grinder elektrik yang fokus utamanya ada pada pengaturan green size yang lebih presisi, digital timer, dan juga fitur single dose blower. Nah, di video kali ini kita akan bahas mulai dari desain, fitur utama, spesifikasi, dan juga kelengkapan yang akan kalian dapatkan ketika kalian membeli grinder ini. Secara tampilan, Guerrero GR60 memiliki desain yang cukup compact dan clean. Ukurannya juga tidak terlalu besar dan materialnya sudah menggunakan die-cast aluminium, sehingga tampak lebih solid. Dan material ini juga membantu mengurangi getaran ketika proses grinding berlangsung. Masuk ke bagian yang paling penting dari sebuah grinder, yaitu bore. Nah, Guerrero GR60 menggunakan flat bore berukuran 60 mm dengan material stainless steel SUS 420. Ukuran bore 60 mm ini cukup besar untuk membuat espresso harian dibanding dengan grinder entry level dengan bore yang lebih kecil. Untuk pengaturan grind size, GR60 memiliki 32 tingkat pengaturan. Sistem utamanya terdapat 16 level yang dimana setiap levelnya memiliki setengah klik, jadi totalnya ada 32 tingkat. Guerrero GR60 memang dirancang untuk kebutuhan espresso, tetapi kalian juga masih bisa menjangkau pengaturan green size lain seperti pour over, tergantung jenis kopi dan settingan. Oke, kita nyalain dulu grindernya. Karena salah satu yang membantu workflow penggunaan grinder Guerrero GR60 adalah digital built-in timer. Di grinder ini, kalian bisa mengatur waktu single dose dan double dose secara digital dengan batas waktu 75 detik. Fitur timer ini berguna untuk menjaga konsistensi sehari-hari. Dari sisi performa, Guerrero GR60 memiliki kecepatan penggilingan 1500 sampai 2000 rpm. Kecepatan ini sangat membantu grinder jadi lebih cepat, terutama dalam membuat espresso harian. Jadi, ketika kalian membuat espresso untuk beberapa cup, proses persiapan jadi lebih efisien. Untuk tenaganya, GR60 menggunakan motor 250 watt. Motor ini memberikan tenaga yang cukup stabil untuk grinding harian, terutama saat membuat espresso. Untuk kapasitas, GR60 ini sudah dilengkapi hopper sekitar 80 gram. Kapasitas ini sangat cukup untuk kalian yang menggunakan home espresso atau penggunaan volume ringan. Menariknya, grinder ini juga dilengkapi dengan single dose blower. Jadi, untuk GR60 ini terdapat dua tipe pemakaian. Yang pertama, kalian bisa menggunakan hopper untuk workflow yang lebih cepat. Kedua, kalian juga bisa menggunakan sistem single dose, yaitu dengan menimbang biji kopi sesuai kebutuhan kalian, lalu menggilingnya sekali pakai. Single dose blower ini membantu mendorong sisa kopi yang tertinggal di jalur grinder, sehingga retensi dari hasil gilingan kopi berkurang. Nah, buat kalian yang suka ganti-ganti profile beans, fitur ini sangat berguna karena grinder ini mudah dibersihkan. Untuk cara penggunaannya juga cukup mudah. Pertama, kalian nyalakan grinder, atur green size sesuai keinginan kalian, masukkan biji kopi ke dalam hopper, atau kalian juga bisa menggunakan sistem single dose. Setelah itu, kalian bisa atur waktu single dan double. Setelah setting sudah sesuai, kalian bisa langsung melakukan proses grinding. Nah, jika kalian menggunakan single dose blower, setelah proses grinding dilakukan, kalian bisa menekan blower beberapa kali untuk membantu mengeluarkan sisa kopi dari grinder ini. Untuk kelengkapannya, ketika kalian membeli produk Guerrero GR60, kalian pastinya akan mendapatkan satu unit grinder Guerrero GR60, single dose blower, brush, obeng, buku panduan beserta kartu garansinya. Oke teman-teman, di sini aku akan liatin ke kalian gimana sih ilustrasi workflow dari Guerrero GR60 ini. Nah, di sini aku menggunakan 3 beans yang berbeda untuk membuat espresso, dan aku akan membuat juga manual bro. Kalian bisa lihat di belakang aku ini sudah lengkap semua alat-alatnya. Oke teman-teman, di beans yang pertama aku akan buat ristretto dengan rasio 1:1. Jadi di sini aku akan buat 2 ristretto. Untuk yang pertama aku akan membuat kalibrasinya, dan yang kedua itu akan melihat apakah hasilnya masih konsisten atau tidak. Oke, langsung aja kita buat. Pertama kita timbang dulu. Oke. Langsung aja kita masukin beansnya, kita grind.
dan Tempik. Kita flash dulu untuk memastikan mesin sudah ready. Yieldnya di 18-20 ya. Aku akan kalibrasiin di single cup. Oke, untuk ristretto pertama sudah jadi. Kita pindahin dulu ke tempatnya ya, teman-teman. Panas. Oke, karena yang pertama udah kita kalibrasi, kita cek ya teman-teman, apakah yang kedua, untuk hasil yang kedua masih tetap konsisten atau enggak. Oke, langsung aja. Oke, langsung aja kita grind lagi. Oke, sudah kita grind, lanjut. Kita di strip. Oke, ini dia moment of the truth-nya. Apakah masih konsisten atau tidak? Kalian lihat, dia tetap konsisten. Ya kan? Bener kan? Nah, aku pindahin dulu ya. Jadi, untuk yang pertama, aku membuat dua ristretto. Yang pertama, aku kalibrasiin dulu. Dan yang kedua, itu apakah grinder ini bisa konsisten dalam membuat ristretto. Dan ternyata hasilnya konsisten. Kalian bisa lihat sendiri, ristretto aku sudah jadi. Untuk beans yang kedua, aku akan membuat espresso dengan rasio 1:2. Dan aku masih akan melakukan hal yang sama. Yang espresso pertama aku akan mengkalibrasinya, dan yang kedua untuk memastikan apakah hasilnya masih konsisten. Oke, langsung aja. Oke, langsung aja. Grain size-nya masih tetap sama, jadi langsung aku masukkan beans-nya lalu kita grind. Kita di strip lagi. Langsung aja. Mana ya, Bang? Oke, karena ini espresso, yield-nya di 36. Aku pencet yang, aku tekan tombol yang double cup. Oke, espresso pertama sudah jadi. Aku akan pindahin ke cup seperti biasa. Panas ya teman-teman, hati-hati. Espresso pertama. Untuk espresso yang kedua, kita akan lihat apakah hasilnya masih konsisten atau tidak. Ketimbang lagi.
Kita grind lagi, masukkan beans-nya. Oke. Kita di strip. Lalu kita tap. Nah, ini dia, kita lihat ya teman-teman. Apakah hasilnya akan tetap sama atau tidak? Nah, hasilnya lagi-lagi tetap konsisten. Gimana nih menurut teman-teman? Dari dua beans yang berbeda, yang pertama kita buat ristretto, yang kedua kita buat espresso, dan hasilnya tetap konsisten. Kalau kalian ingin mungkin lebih membuktikan lagi, oke, kita gunakan beans yang ketiga, kita akan membuat lungo. Nah, di beans yang ketiga ini aku mau membuat lungo dengan rasio 1:3. Tapi sebelum itu, aku mau memastikan dulu supaya tidak ada sisa bubuk kopi di dalamnya. Kita push single terus blowernya. Kalian lihat sendiri yang tersisa hanya sedikit. Oke, langsung aja lanjut kita untuk buat lungonya. Kita timbang dulu beansnya. Di 20 ya. Oke. Nah, di sini aku akan atur green size-nya di 2. Lalu kita masukkan lagi beans-nya. Kita grind lagi. Oke. Lanjut. Kita di-strip lagi. Karena membuat lungo, jadi yield-nya tuh ada di 60 ya. Oke, untuk lungo yang pertama udah jadi dan akan aku pindahin dulu. Ini aku pindahin, hati-hati panas ya teman-teman. Oke, untuk lungo yang pertama udah jadi. Nah, aku akan membuat untuk yang kedua untuk memastikan kalau misalnya di kedua itu kalibrasinya itu tetap konsisten. Lanjut ya, kita buat yang kedua. Oke, ini hasil dari lungo yang kedua dan hasilnya tetap konsisten. Aku akan tuang dulu ke gelas. Hati-hati panas ya.
Nah, ini dia hasil dari aku buat lungo yang pertama dan yang kedua, dan hasilnya tetap konsisten. Ini dia hasil dari ekstraksi aku menggunakan grinder Guerrero GR60. Di sini ada ristretto, ada espresso, ada lungo, dan nextnya aku akan membuat manual brew. Dua manual brew yaitu V60 dan cold brew menggunakan grinder ini. Oke, langsung aja aku akan membuat manual brew. Nah, untuk green size-nya, aku menggunakan green size di nomor 7. Setelah itu, lanjut giling kopinya, lalu grind, dan jangan lupa di push blowernya ya. Lanjut, aku siapin alat seduhnya, dan langsung manasin air, dan rinse paper filternya. Green size yang aku gunakan di medium ya. Nah, sekarang aku bakalan buat cold brew-nya. Aku timbang kopi sebanyak 40 gram dengan rasio yang aku pakai di 1:10. Aku setting green size-nya di nomor 14. Setelah itu tinggal digiling. Green size yang aku pakai coarse ya. Setelah itu aku set alat cold drip-nya dan langsung buat cold brew-nya. Oke, ini dia hasil dari dua metode manual brew, ada V60 dan ada cold brew. Secara keseluruhan, Guerrero GR60 adalah grinder elektrik yang menarik untuk kebutuhan kalian yang ingin hasil lebih konsisten dan workflow yang lebih efisien. Kelebihan utamanya ada di flatbore berukuran 60 mm, 32 tingkat grind adjustment, digital timer, kecepatan gilingan hingga 2000 rpm, body diecast aluminium, dan juga single dose blower. Grinder ini bukan hanya membantu proses grinding jadi lebih cepat, tetapi juga membantu kalian mendapatkan hasil gilingan yang lebih konsisten untuk espresso kalian. Nah, itu dia pembahasan lengkap mengenai Guerrero GR60. Buat kalian yang ingin informasi lebih lengkap, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Bye-bye!